Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Al-ma'u, air, idza, apabila khalatahu, tercampuri, ya, tahirun, benda suci. Khalatahu tahirun, ada tahir, benda suci, yang khalatahu, yang bercampur dengannya, masuk di dalamnya, bercampur dengan air itu. Masalah ketiga yang telah kita lewati kan al-ma'u idza khalatahu najasah, ya, air yang tercampuri oleh benda najis. Nah, masalah sekarang tercampuri oleh benda suci. Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun. Al-ma'u, air, idza, apabila khalatathu, ya, tercampuri oleh maddatun tahiratun. Maddah, materi, benda. Ya. Benda yang tahirah, suatu benda yang tahirah, yang suci. Ya. Contohnya ka'awraqil asjari, ya, seperti awraqi al-asjari, daun-daun. Awraq jamak dari waraq, daun-daun, ya, dedaunan dari al-asjar, dari pohon-pohon, ya, daun-daun, ya, dari pohon-pohon masuk ke air, bercampur dengannya. Nah, awis sabuni, atau sabun, masuk ke air, bercampur dengannya. Awil usnani, atau usnan itu sejenis tumbuhan. Ya, di sini dijelaskan di hasyiah itu nomor 2, ya, tughsalu bihi al-aidi, ya, dipakai untuk mencuci tangan, ya. Di usnan ini sejenis tumbuhan yang mengandung unsur, ya, zat pembersih seperti sidr yang disebutkan setelahnya. Jadi dia berfungsi seperti ya, zat pembersih seperti sabun. Nah, di zaman lalu kan belum ada sabun yang instan seperti kita. Nah, mereka itu zat pembersihnya yang menggantikan fungsi sabun itu, ya, usnan, sidr, ya kan? Al-usnan awis sidr, atau bercampur dengan usnan atau sidr atau daun bidara. Yaitu usnan atau sidr, daun bidara ini ditumbuk oleh mereka. Nah, biasanya dikeringkan dulu, kemudian digunakan, setelah kering, kemudian ditumbuk halus, itu kemudian dicampur ke air, dipakai untuk membersihkan tangan, dipakai untuk, ya, membersihkan, ya, tubuh, ketika mandian, menggantikan fungsi sabun. Nah, itu usnan atau sidr. Usnan wallahu alam, anak pribadi tidak tahu persis.
bendanya. Adapun sidr kita semua tahu ya, daun bidara. Nah, au ghairi dzalik, atau selain dari itu, au ghairi dzalik atau selain dari itu, minal mawadi at-tahirati, minal mawadi at-tahirati. Ya, dari al-mawad jamak dari maddah. Al-mawad jamak dari maddah, yakni benda-benda yang materinya, unsurnya, zatnya tahirah, suci, ya. Nah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalitu alaihi. Walam yaglib, dan lam yaglib, ya, tidak mendominasi, tidak mengalahkan, ya, mendominasi dzalika al-mukhalitu benda suci itu yang mencampurinya alaihi, atas air, tidak mendominasi atas air. Nah, dzalikal mukhalitu ini isyarat kepada benda suci yang bercampur dengan air, yang masuk ke air. Nah, jadi dzalikal mukhalit, benda suci yang bercampur dengan air itu, yang masuk ke air itu, lam yaglib, tidak mengalahkan, tidak mendominasi alaihi, yani alal ma. Ya, lam yaglib alaihi, yani alal ma, tidak mengalahkan, tidak mendominasi air. Nah, berarti itu masih air, ya, masih air, karena sabun yang masuk atau daun yang masuk, ya, usnan, sidr atau misalnya yang masuk ke air itu tidak, ya, mengalahkan air itu, tidak mendominasi air itu, airnya masih dominan, jadi masih air. Itu makna lam yaglib dzalikal mukhalid alaihi. Meskipun tentunya akan terjadi perubahan warna, ya, ada perubahan bau, ya, rasa, sabun masuk misalkan, ya, atau sidr dan bidara, ya, mungkin ada perubahan warna. Daun-daun jatuh kan mungkin jadi keruh kan, warnanya jadi keruh, tadinya bening jadi keruh, tapi tidak mendominasi air, jadi masih air. Tidak mengubah air itu, ya, keluar dari, ya, penamaan air, itu maksudnya. Fas-sahihu, maka yang benar, annahu tahurun, bahwasanya air itu tahurun, masih tahur. Apa tahur? Masih ingat tahur? Tahirun, mutahhir. Tahir zatnya suci, mutahhir li ghairi, menyucikan selainnya. Nah, suci lagi menyucikan. Nah, yajuzu tatahhuru bihi. Yajuzu, boleh, at-tatahhuru, bersuci, bihi, dengannya. Minal hadathi wan najasati, dari al-hadath dan dari najis, dari hadath dan kenajisan. Baik, najis. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qal, dalilnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in kuntum marda, apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam safar, sedang safar, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau jaa ahadun, telah datang, ya, salah satu dari kalian, minal ghaid, dari al-ghaid, dari buang tinja, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ya, menggoli wanita, falam tajidu ma'an,
kemudian kalian tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air untuk bersuci. Apakah untuk wudu atau untuk mandi, tergantung jenis hadatnya yang disebutkan sebelumnya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayammumlah dengan menggunakan debu yang suci. Famsahu, maka usaplah ya, dengan debu yang suci itu biwujuhikum wa aydikum, wajah-wajah kalian dan telapak-telapak tangan kalian. An-Nisa ayat 43. Asy-syahid minal ayah, yang diinginkan dalil dari ayat ini adalah falam tajidu ma'an. Ma'an. Ya, falafdhul ma'i, maka lafaz al-ma'. Falafdhul ma'i, maka lafaz al-ma' fil ayati, pada ayat, nakiratun, merupakan lafaz nakirah. Falam tajidu ma'an. Ini nakirah. Tentunya antum ya sudah belajar nahwu kan? Nah, makanya semangat belajar nahwu. Belajar sharaf itu dasar untuk bisa belajar ya pelajaran-pelajaran yang lainnya, untuk bisa memahami Al-Qur'an, sunnah hadits Nabi SAW, untuk bisa belajar ya fikih dan yang lainnya, harus kuat nahwunya. Nah, baik. Nah, istilah ma'rifah dan nakirah sudah dipelajari. Jadi lafaz air di ayat ini adalah lafaz nakirah. Nah, nakirah karena ditanwin ya. Nah, jadi bukan ma'rifah. Jadi nakirah fi siyaqin nafi. Fi siyaqin nafi, pada siyaq konteks. Ya. An-nafi, penafian. Ya, siap artinya konteks. Fi siap pada konteks kalimat, maksudnya konteks kalimat. Konteks itu artinya susunan ya. Susunan kalimat. Uraian kalimat ya, itu konteks. Konteks kalimat ya pada ayat ini adalah pada konteks ya an-nafi, penafian. Kalian lihat, falam tajidu ma'an. Lam itu kan harfu ya, nafyin wa jazmin. Fungsi maknanya adalah nafi. Menafikan. Fungsi i'rabnya menjazm. Fi'il mudhari' yang datang setelahnya itu tajidu. Nah, berarti kalimat ini kalimat ya, konteksnya, siyaknya, konteks kalimatnya adalah nafi, penafian. Karena ada lam yang berfungsi makna untuk menafikan. Falam tajidu ma'an. Nah, ini satu kalimat ini. Ya, fi'il, fa'il, ya, maf'ulun bih, ma'an ini maf'ulun bihinya. Mansub. Jadi, ini satu kalimat yang lengkap. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Falam tajidu ma'an. Diawali dengan lam, itu harfu nafiin, menafikan. Berarti konteks kalimat ini adalah konteks kalimat yang menafikan. Menafikan, menepis. Nah, ma'an adalah nakirah, ditanwin. Tandanya ditanwin. Nakirah pada kaidah, ya, pada kaidah usul fiqh. Nakirah fi siyaqin nafi, nakirah ya, pada konteks kalimat penafian ya, itu menunjukkan makna yang umum. Faya'ummu kullama'in. Faya'ummu, maka ya'ummu meliputi
secara umum kullama'in, seluruh air. Selama masih dinamakan air. La farqa. La, tidak ada. Farqa, perbedaan. Ya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan sama sekali bainal ma'il khalisi, antara al-ma'al khalisi, antara air yang murni tanpa campuran, wal makhluti, dan air yang bercampur dengan benda suci lainnya. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Ya. Air di sini umum, air yang tidak menemukan air yang tidak ada campurannya, yakni murni, masih ya, tidak ada campuran sama sekali, tidak ada. Ya, tidak ada juga air yang sudah bercampur dengan sabun, bercampur dengan daun, ya, bercampur dengan tanah dan yang lainnya, tidak ada. Tidak ada sama sekali jenis air apapun, baik yang al-khalis, yang murni tanpa campuran, maupun yang makhluk, maupun yang sudah ada campurannya, yang belum mendominasinya, tidak mendominasinya, tidak ada. Maka beralih ke tayammum. Selama masih dapat air, meskipun air itu sudah bercampur sabun, meskipun bercampur daun-daun, meskipun bercampur, ya, sudah keruh, bercampur tanah, bercampur daun bidara ataukah yang lainnya, tetapi lam yaglib alaihi, campuran itu lam yaglib alal ma, tidak mendominasi air, tidak mengalahkan air, sehingga tidak mengubahnya keluar dari penamaan air. Jadi masih dinamakan air, berarti masih masuk dalam air, berarti itu masih bisa dipakai bersuci, tidak boleh beralih ke tayammum. Nah, begitu. Jelas? Ini dalil yang pertama. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua dari as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan qaulihi, ya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, lin niswati, kepada para wanita, allati, yang mereka, para wanita itu, qumna, mereka melaksanakan tugas, ya, qumna dari kata qiyam, ya, qumna, nun niswah, ini nunnya nun niswah, ya, qumna, ya, mereka melaksanakan tugas bitajhiz ibnatih, dengan tajhiz, ya, menyiapkan, tajhiz, menyiapkan, ibnatihi, putri Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu jenazahnya, maksudnya bitajhiz ibnatihi, dengan menyiapkan putri Nabi alaihi salatu wassalam, jenazahnya ketika wafat. Putri Nabi yang dimaksud pada hadis ini adalah putri Nabi yang tertua, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Ketika wafat, ya, diurusi, ya, disiapkan jenazahnya oleh para wanita yang melaksanakan tugas itu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada mereka yang mewakili wanita lainnya, kaum wanita lainnya, untuk mengurusi jenazah putrinya, ya, mengajari cara memandikannya. Nah, Nabi mengatakan, igsilnaha, perintah fil amr, igsilnaha, hendaknya kalian memandikan dia, ya, putrinya itu Zainab, jenazahnya. Igsilnaha, mandikanlah dia. Salasan, 3 kali. Atau khamsan, atau 5 kali. Atau aktsara min dzalika, atau lebih dari itu, lebih dari 5 kali.
In ra'aitunna, in apabila ra'aitunna kalian memandang hal itu. Memandang hal itu, yani memandang butuh lebih dari 5 kali. Ya. Jadi minimal 3 kali sunnahnya. Atau 5 kali. Atau lebih dari 5 kali. 7 kali. Atau 9 kali. In ra'aitun nadhalik. Jika kalian melihat hal itu. Memandang hal itu. Diperlukan lebih dari 5 kali. Ya dilakukan. Yang penting ganjil ya. 5 kali, 7 kali, atau 9 kali. Nah. Mandikan dengan bima'in wasidrin. Dengan menggunakan ma'in. Air. Dan sidrin, daun bidara. Artinya apa? Airnya dicampur daun bidara. Cara penggunaannya, kata ulama, yani, seperti digambarkan tadi, mereka di masa itu kan tidak ada sabun yang instan seperti kita ya. Mereka ya, daun bidara itu dijemur, dikeringkan, sudah kering, ditumbuk halus, disimpan. Nah, jadi karena mereka butuh zat pembersih atau untuk memandikan, mencuci yang butuh zat pembersih, ya itu berfungsi sebagai sabun. Nah, dan bidara itu diperintahkan untuk dicampurkan ke air mandi yang digunakan untuk memandikan jenazah. Oleh karena itu, ya simpelnya misalkan di zaman kita, ya di daerah yang tidak bisa ditemukan dan bidara seperti itu, ya. Maka diganti dengan apa? Sabun. Nah, artinya air mandi jenazah itu dicampur dengan sidr. Dan bidara atau sabun sebagai penggantinya. Bercampur. Nah, itu berarti al-ma'nya khalis atau makhlut. Khalis atau makhlut. Makhlut berarti kan bercampur dengan benda suci. Sementara Nabi merintahkan dimandikan dengan itu. Itu berarti air yang bercampur dengan benda suci. Selama lam yaglib alaihi, ya. Walam yaglib dzalikal mukhalitu alaihi, tidak mendominasi air itu, tidak mengalahkan air itu. Jadi tidak mengeluarkannya dari nama air. Jadi dia tetap air, hanya saja ada campuran. Ya, maka itu tetap tahurun, tetap bisa dipakai bersuci. Karena dipakai untuk memandikan jenazah putrinya berdasarkan perintah Nabi. Dan ini sunnah. Nah, mencampur dengan daun bidara. Ini dalilnya diinginkan. Fahimtum? Dalil yang diinginkan, pendalilan dari hadits ini yang ana terangkan tadi. Bima'in wasidrin. Ini berarti makhluk. Diperintahkan untuk memandikan jenazah putrinya. Berarti itu suci, lagi menyucikan, maksud tahur. Kemudian waj'alna fil akhirati, dan jadikanlah, tambahkanlah fil akhirati, di pemandian yang terakhir kali, kafuran, ya, kafur barus, au syai'an min kafur, atau ya sebagian dari kafur barus. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Nah, yang diinginkan tadi adalah bima'in wasidrin. Itu adalah ma' makhlut. Dalil bahwa ma' makhlut adalah tahur, tahirun mutahhir. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul khamisatu. Hukmul ma'il musta'mali fit taharati. Hukum al-ma'il musta'mali, air yang telah digunakan, fit taharati, dalam ya bersuci. Bagaimana hukum al-ma' al-musta'mal? Hukmul ma'il musta'mali fit taharati. Apa hukum al-ma' al-musta'mal? Ingat, hafalkan istilah ini. Ada istilah al-ma' al-musta'mal. Ya, karena di sana ada pendapat yang ya melarang menggunakan al-ma' al-musta'mal untuk bersuci. Nah, ini dibahas sekarang. Ya. Dibahas di sini bahwa al-ma' al-musta'mal tidak masalah. Nah, pendapat itu tidak benar yang melarang menggunakan al-ma' al-musta'mal untuk bersuci. Hukum al-ma' al-musta'mal. Air al-musta'mal artinya apa? Al-musta'mal artinya bekas dipakai bersuci. Nah, al-musta'mal telah dipakai fit taharah, dalam bersuci. Bagaimana hukum menggunakannya dalam bersuci? Itu maksudnya. Baik. Al-ma'ul musta'malu fit taharati, air yang telah digunakan dalam bersuci,
Ya. Bekas air bersuci. Bekas air yang tidak dipakai bersuci. Nah, kalma'il munfasili, seperti air al-munfasili yang terpisah. Al-munfasili yang terpisah dari a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili, dari anggota-anggota. A'dha' itu jamak dari udhun, yakni anggota-anggota. Al-mutawaddi'i orang yang berwudu. Wal mughtasili orang yang mandi. Ya. Air al-ma'al munfasili, kalma'il munfasili, air yang terpisah dari a'dha'il mutawaddi wal mughtasili, dari anggota-anggota wudu orang yang berwudu atau anggota-anggota mandi orang yang mandi. Ya. Orang berwudu misalkan, ya, di suatu bejana ya. Dia menciduk dari situ, dibasuh wajahnya, kan berjatuhan air itu, berpisah dari wajahnya kan. Ada jatuh lagi ke situ, ke baskom itu. Nah, basuh tangannya, kan ada air-air yang terpisah kan, munfasil kan, jatuh lagi masuk ke situ. Nah, percikan-percikannya itu. Percikan-percikan yang telah dipakai bersuci ini, musta'mal ini, masuk lagi di situ. Bercampur dengan air yang ada. Nah, itu maksudnya al-ma'al munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasili. Nah, bagaimana hukumnya? Tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala as-sahih. Tahirun, suci. Mutahhirun, menyucikan, li ghairihi, selainnya. 'Ala as-sahih, berdasarkan pendapat yang benar. Ini isyarat adanya khilaf. Isyarat adanya perbedaan pendapat. Tetapi ala sahih menurut pendapat yang benar ini. Karena memang, ya, ma'ruf itu. Nah, ada orang-orang yang memakai mazhab itu, air musta'mal. Nah, tidak mau dia wudu seperti itu. Nah, menciduk sama-sama gitu. Wah, ini percikan-percikan musta'mal ini tidak bisa dipakai. Nah, ini pendapat yang salah. Jadi ala sahih yang benar itu masih tahur. Yarfa'ul hadatha, mengangkat hadath. Yarfa'ul hadatha, bisa mengangkat hadath. Wa yuzilun najisa, dan bisa, ya, menghilangkan najis. Madama, selama annahu, ya, sesungguhnya air itu lam yataghayyar, tidak mengalami perubahan, minhu, darinya, ya. Madama, selama, annahu, ya, perkaranya, sesungguhnya perkaranya, annahu, yakni annal amr, anna sya'n, sesungguhnya perkaranya, lam yataghayyar minhu, tidak terjadi perubahan, minhu, dari air itu, air musta'mal itu, ahadul awsafis thalathati, ahadu, salah satu dari al-awsafis thalathati, 3 sifatnya. Nah, ini syaratnya. Dia tetap tahirun mutahhir madama, selama annahu, sesungguhnya perkara air itu, lam yataghayyar minhu, tidak terjadi perubahan darinya, ahadul awsafis thalathati, salah satu dari 3 sifatnya. Apa 3 sifatnya? Sudah lewat.
Sebutkan juga di sini. Ya, ar-raihati wat-ta'mi wal-launi. 3 sifat itu adalah ar-raihati, baunya, wat-ta'mi, apa? Ta'am? Hah? Rasanya, wal-launi apa? Warnanya. Nah, selama tidak ada perubahan salah satu dari 3 sifat ini. Nah, wa dalilu taharatihi, dalil tentang kesuciannya, dalil tentang kesucian al-ma'al musta'mal. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a, apabila beliau berwudu, kadu, hampir saja, ya, mereka para sahabat Nabi alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, hampir saja mereka para sahabat yaqtatiluna, ya, berebut. Nah, yaqtatiluna, mereka berebut, ala, atas, wadu'ihi, air wudunya, bekas air wudunya. Wa, di fathawanya ya, yakni wadu artinya air wudu. Maksudnya air wudunya Nabi SAW. Hadits ini riwayat Al-Bukhari. Nah, kenapa diperebutkan oleh sahabat bekas air wudunya? Karena barokahnya. Dan ini khususnya Nabi SAW, ya, bekas air wudunya diambil barokahnya. Nah, selain Nabi SAW, tidak boleh apabila dilakukan itu wasilah kepada kesyirikan. Nah, itu tidak dilakukan kepada Abu Bakar Siddiq, orang nomor 1 yang termulia di sisi Allah Ta'ala setelah para Nabi dan Rasul. Tidak juga dilakukan kepada Umar, orang nomor 2 termulia di sisi Allah setelah para Nabi dan Rasul. Tidak juga kepada Uthman, orang nomor 3 termulia di sisi Allah setelah para Nabi dan Rasul. Tidak juga Ali, orang nomor 4 termulia di sisi Allah setelah para Nabi dan Rasul. Dan ya, yang lainnya dari sahabat-sahabat yang terkemuka, ya, tidak ada yang melakukan itu, memperebutkan bekas air wudunya Abu Bakar ketika jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Uthman jadi khalifah, Ali. Tidak ada. Ini hanya dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Itu hukum khusus Nabi, ya, hukum khusus Nabi SAW yang tidak boleh ditiru dan tidak berlaku pada selainnya dari umatnya. Nah, ya, ini terkait barokahnya. Terkait barokahnya yang Anda bahas tadi. Sebagai tambih, karena ini penting. Masalah tauhid, syirik. Nah, karena selain Nabi SAW, apabila itu dilakukan, bekas air wudunya diperebutkan untuk diambil, diminum, dan seterusnya, ya, diambil barokahnya, maka itu adalah wasilah kepada kesyirikan. Nah, yang diinginkan terkait pelajaran kita, itu bekas air wudunya Nabi SAW. Jadi Nabi berwudu, kan berjatuhan kan? Air wudunya itu kan dari anggota wudunya, dari wajahnya yang dibasuh kan,
berjatuhan air itu dari tangannya yang dibasuh. Itu diperebutkan, diambil. Nah, untuk diambil barokahnya. Wajib. Baik, itu menunjukkan bahwa itu masih tahir mutahhir. Ya. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan sesungguhnya Nabi alaihi wasallam sabba Nabi menuangkan. Sabba yang menuangkan ala Jabirin menuangkan atas Jabir min wadu'ihi, dari wadu, ya, dari bekas air wudunya Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana maridon, apabila Jabir maridon, ketika itu dia sakit. Muttafaq alaih. Nah, sama tujuannya dengan yang sebelumnya, ya. Baik. Untuk diambil barokahnya. Nah, kemudian walau kana, dijelaskan di sisi pendalilannya, walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalika, walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalika. Lau seandainya, sekiranya, ya, karena air itu, bekas air wudunya Nabi SAW itu, pada dua hadis itu, najisan, bekas air wudunya najis, ya, lam yajuz, maka tidak boleh fi'lu dzalik, perbuatan itu, hal itu tidak boleh. Nah, jika bekas air wudu itu jadi najis, nah, tidak boleh dimanfaatkan seperti itu. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم, dan dikarenakan dalil berikutnya, dikarenakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya, wa nisaahu, dan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, kanu, adalah mereka, yatawaddauna, mereka berwudu, di dalam al-aqdah, ya, al-aqdah itu adalah bejana untuk dipakai minum, semacam gelas, ya. Ini jama' ini. Nah, gelas-gelas. Jama' dari al-qadah. Al-aqdah mufradnya al-qadah, yakni gelas. Wal atwar. Al-atwar juga jama', lihat catatan kaki hasyiah nomor 6. Al-atwar, ya, jam'u taurin. Jama' dari taur, mufradnya taur. Wa huwa ina'un yushrabu fi, yaitu ina, bejana, yushrabu fi, dipakai untuk minum. Jadi sama, al-aqdah, yakni al-qadah, dan al-atwar taur, ini sama-sama bejana yang digunakan untuk minum. Jadi Nabi SAW, para sahabat, istri-istri Nabi SAW, mereka biasa, kanu, ya, adalah mereka biasa yang tawaddu'un, berwudu di bejana-bejana yang sama, menciduk air dari bejana itu, ya. Nah, menciduk air dari bejana itu. Jadi seperti digambarkan tadi, bahwa ketika berwudu, ya, dari bejana, menciduk, itu kan ketika berwudu ada percikan-percikan, ya. Ini tadi yang dibahasakan kalma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil.
Al-ma'al munfasil, air yang terpisah itu percikannya yang bekas, ya. Bekas air yang dipakai membasuh anggota-anggota wudu kan, itu kan ada yang terpercik, lepas dari anggota wudu itu, jatuh kembali ke bejana itu, bercampur. Nah, begitu. Dan yang itu dipakai, ya, bersama-sama atau bergantian. Padahal banyak percikan-percikan masuk bekas wudu, air wudu. Nah, ini menunjukkan bahwa itu masih tahur. Nah, wa yaktasiluna fil jifan. Wa yaktasiluna, dan mereka mandi, ya, di dalam al-jifan. Yani dari air yang ada dalam al-jifan. Al-jifan, lihat hasyiahnya nomor 7, wahidatuha, mufradnya, ya, jafnah. Wahia kal qas'ah. Kal qas'ah. Qas'ah itu seperti, ya, semacam baskom nampan, ya, untuk menampung air, baskom, semisal itulah. Nah, mereka mandi menciduk langsung dari, ya, nampan-nampan itu atau baskom-baskom itu. Sama tadi penjelasannya. Tentu ada percikan-percikan bekas-bekas air mandi yang sudah dipakai membasuh, ya, anggota tubuh, terpercik, terpisah dari anggota tubuh, masuk lagi ke tempayan itu, ke, ya, nampan itu, ke baskom itu. Nah, begitu. Ini dijelaskan nih. Wa mithlu hada, ini. Wa mithlu hada, dan yang semisal dengan ini cara, ya, berwudunya dan mandinya, menciduk dari bejana seperti itu, ya, la yaslamu, tidak selamat, tidak bebas, tidak lepas, min, dari rosyashin. Rosyash itu percikan. Tidak lepas dari rosyash, dari percikan. Yaqa'u, ya, jatuh fil ma'i, di dalam air yang ada dalam bejana itu. Minal musta'mali, dari air yang telah digunakan. Minal musta'mal, dari air yang telah digunakan, yakni bekas wudu atau bekas mandi itu terpercik jatuh fil ma', yaqa'u fil ma'. Nah, jadi tidak selamat, tidak lepas dari rosyash. Percikan dari apa ini? Percikan minal musta'mal, percikan dari air yang telah dipakai berwudu atau mandi, ya. Yaqa'u fil ma', percikan bekas air wudu atau air mandi itu, yaqa'u fil ma', jatuh masuk ke dalam air yang ada di bejana itu, bercampur. Dan ternyata itu dipakai lagi. Nah, ini menunjukkan, ya, ini dalil bahwa itu masih tahur. Dekat sedikit, ya, selesaikannya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah. Wa qad kana junuban. Wa qad kana junuban. Dalam keadaan, ya, Abu Hurairah, ya, sungguh dia dalam keadaan junub. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Abu Hurairah dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub. Apa kata Nabi? Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yanjus, tidak akan menjadi najis. Hadits ini riwayat siapa? Muslim. Nah, riwayat Muslim di hasyiah itu. Nomor 1. Ya. Seorang mukmin tidak akan menjadi najis. Artinya meskipun dia junub, berhadas besar, bukan berarti dia menjadi najis. Artinya ketika seorang mukmin junub, kemudian dia mandi dari, ya, tempayan, dari, ya, baskom, dari ember, dari, ya, wadah bejana, ya, air mandi itu membasuh tubuhnya, kemudian percikan-percikannya, bekas-bekas mandinya jatuh lagi ke dalam bejana itu, ya, maka itu tidak berpengaruh, tidak masalah.
Karena mukmin ini meskipun dia junub, dia tidak najis, dia tetap suci. Karena yang dia sucikan dari dirinya dengan mandi itu apa? Hadas. Adapun zatnya bukan najis. Nah, mukmin itu tidak najis meskipun mati, menjadi mayat tetap suci. Nah, jadi air bekas wudunya, bekas mandinya itu bukan najis, itu maksud ya hadis ini. Bukan berarti junub kemudian ketika dia mandi dan ada percikan air mandi masuk ke air kemudian kita kata, oh ini tidak bisa lagi dipakai, ini najis. Tidak. Nah, itu yang mengatakan al-mu'min la yanjus. Jelas? Wa idza kana kadzalik. Wa idza kana, apabila hal itu kadzalik, demikian hakikatnya, hukumnya, fa innal ma'a, maka sesungguhnya air itu la yafqadu, la tidaklah, yafqadu ya, kehilangan, tidaklah hilang ya, tuhuriyatahu atau tahuriyatahu. Nah, di fathah ya, tahuriyatahu. Tahur diberi ya nisbah. Tahuriyatahu, tidak hilang tahuriyatahu, yakni sifat air itu sebagai tahur. Ini tahur dari kata tahur, yaitu tahir mutahhir, suci lagi menyucikan, diberi ya nisbah tahuriyatahu. La yafqadu tahuriyatahu, tidak hilang tahuriyatahu, sifat tahir mutahhirnya tidak hilang, bi mujarradi, dengan mujarrad semata, mumasatihi persentuhan ya air itu lahu terhadap orang yang junub. Dimujarradi dengan semata mumasatihi, persentuhan air itu lahu terhadap orang yang junub. Ini penjelasan terhadap hadis sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus, seorang mukmin tidak najis, yang Abu Hurairah ketika itu sedang junub. Jadi berarti air itu tidak hilang ya sifat tahir mutahhirnya, yang tahuriyatahu bimujarradi, dengan semata-mata ya mumasatihi lahu, karena air itu menyentuh seorang mukmin yang junub. Karena mukmin yang junub dia tidak najis. Jadi persentuhan air itu dengan mukmin yang junub tidak menjadikan hilang tahuriyahnya. Jadi percikannya dari bekas air yang dipakai mandi membasuh tubuh orang yang junub masuk lagi ke bejana itu tetap suci lagi mensucikan. Begitu maksudnya. Suci lagi mensucikan. Bisa dipahami? Barakallahu. Naktafi. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.